Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kuliah online bersama Andi Hermawan. Untuk lanjut dari video sebelumnya, kita sudah tahu contoh beberapa hasil karya mahasiswa mengenai penelitian ergonomi. Nah, sekarang saya akan bercerita tentang tahapan penelitiannya. Ya, pertama yang kita lakukan adalah satu, berusaha untuk menemukan persoalan yang ada di lokasi yang akan kita teliti atau di industri. Jadi nanti dari situ baru kita tahu permasalahannya apa. Baru kedua adalah menetapkan target yang akan kita selesaikan. Permasalahan apa yang akan kita selesaikan, targetnya. Ketiga adalah melakukan analisa kondisi yang ada. Kalau sudah target yang sudah dapat, baru kita target masalah itu kita dalamin lagi, lebih dalam lagi. Keempat, baru kita analisa sebab penyebab dari terjadi satu masalah di satu sektor atau suatu permasalahan topik tertentu. Kelima adalah merencanakan bagaimana penanggulangan dari permasalahan yang ada. Kemudian keenam, melaksanakan penanggulangan. Kita bikin uji cobanya, kemudian kita bikin desain produknya dan sebagainya, atau alatnya dan sebagainya. Baru kita evaluasi bagaimana hasil dari solusi yang kita berikan, apakah berhasil, seberapa sukseskah hasil usulan kita atau satu alat yang kita berikan, apakah membantu si karyawan atau tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kedelapan, kalau memang ini sudah bagus, maka kita lakukan standarisasi dan rencana berikutnya kita tetapkan apa yang kita lakukan. Bisa juga kita lakukan improvement kembali atau kita spreading atau memperbanyak dari alat tersebut kepada beberapa titik-titik sentral yang sangat memerlukan alat tersebut supaya tidak terjadi kelelahan dari tenaga kerja. Oke, kita mulai dari bagaimana menemukan persoalan. Dalam menemukan persoalan, kita bisa lakukan dengan menggunakan wawancara kepada karyawan tersebut, semua karyawan, apakah bisa juga kita gali datanya dari data keluhan pekerja dari SDM atau dari karyawan langsung, atau kita bisa juga mendapatkan informasi mengenai apakah ada terjadi penurunan produktivitas atau terjadi keluhan pelanggan atau terjadi keluhan dari karyawan juga, dan kemudian kegagalan produksi. Bisa juga karena outputnya dari ergonomi ini terjadi produk reject. Nah, kemudian baru ditetapkan target. Nah, tetapkan target ini biasanya digunakan diagram Pareto. Adalah suatu serangkaian seri diagram batang yang menggambarkan frekuensi dan pengaruh dari proses keadaan masalah. Pengertiannya adalah nama diagram Pareto diambil dari prinsip Pareto yang mengatakan bahwa 80% suatu gangguan atau suatu keuntungan itu berasal dari 20% masalah atau tindakan yang ada. Jadi kita akan menentukan 20%-nya apa. Hampir semua dampak kegiatan kelompok berasal dari ulah sebagian kecil dari anggota kelompok tersebut. Yaitu prinsip dari Pareto. Jadi langkah-langkahnya adalah membentuk tabel eksplisit berupa daftar penyebab dan frekuensinya dan dalam bentuk angka presentasi. Yang kedua adalah susun daftar penyebab tersebut dari frekuensi yang dari tinggi sampai ke frekuensi yang rendah, dan kita buat data dalam bentuk presentasi kumulatif dengan membuat diagram dengan sumbu X sebagai daftar penyebab dan sumbu Y sebagai frekuensi kumulatif. Kelima adalah menggabungkan data angka dan data presentasi untuk membentuk kurva. Nah, pada diagram yang sama, diagram batang dengan penyebab pada sumbu X dan presentasi frekuensi pada sumbu Y. Lalu menarik garis dari 80% tersebut pada sumbu Y sejajar dengan sumbu X. Kemudian tarik garis pada titik persimpangan dengan kurva pada sumbu X. Hal ini pada sumbu X memisahkan penyebab penting di sebelah kiri dan penyebab sepele di sebelah kanan. Secara eksplisit meninjau grafik untuk memastikan bahwa tindakan 80% dari penyebab yang didapat. Kita akan lihat contoh, misalkan dari hasil masalah ternyata ada data angka dari penyebabnya adalah karena makan 650.000 atau persentase 65%.
jajan 150.000, pulsa 100.000 9%, dan lain-lain hampir 100%. Jadi kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi ini yang paling tinggi itu karena makan, jajan, pulsa, dan lain-lain. Kita presentasikan berapa. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah yang lain total, berarti kita fokus saja menggunakan masalah terkait dengan permasalahan utama karena makan. Nah, ini karena ini adalah lebih dari permasalahannya lebih dari 60% udah tinggi ya, maka itu yang akan kita kerjakan. Baru setelah ketiga, tahap berikutnya adalah melakukan. Jadi yang tadi kita sudah tetapkan permasalahan utama dikarenakan karena makan. Melakukan analisa kondisi yang ada, yaitu kita harus melakukan riset atau wawancara dengan menggunakan metode 5W1H. Kemudian mengumpulkan data terkait penyelesaian masalah. Contoh tadi misalnya permasalahan utama disebabkan karena makan. Jadi kita gali kenapa, makannya apa, dari mana, dapatnya dari mana, kemudian bahannya apa, dan sebagainya. Seterusnya digali lebih dalam lagi mengenai analisa kondisi yang ada, kapan dimakannya, berapa kali, dan sebagainya. Tentunya akan digambarkan, kita melakukan analisa sebab akibat, yaitu dengan diagram fishbone atau diagram. Jadi ini permasalahan yang ada, misalnya karena makan, ini akibatnya karena makan mengakibatkan terjadi suatu masalah. Nah, dari analisa ini kita akan tahu bahwa kita harus dibagi dari bisa 6. Misalnya dari segi manusianya, kenapa misalnya terjadi makan, misalnya karena makan. Kenapa terjadi makan? Karena memang misalnya lapar. Kenapa lapar? Karena memang belum dapat gajian misalnya, karena dikasih sama siapa. Nanti sebab-sebab why ini kita akan gali lebih dalam lagi dari segi manusia, belum dari segi material, belum lagi dari segi metodologinya, belum lagi mesin, belum lagi dari sisi manajemen, belum lagi dari segi money atau uang. Nah, itu kita akan lebih runcing lagi sehingga kita tahu akar permasalahannya ada di mana, sehingga kita bisa melakukan strategi dari penemuan dari akar-akar masalah yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Itu kita kumpulkan, kemudian kita klasifikasi sebab utamanya apa, sehingga baru kita bisa melakukan rencana penanggulangannya seperti apa. Misalnya alternatif penanggulangannya kita bisa bikin 3 alternatif A, B, C, dan kemudian rincian biaya alternatifnya seperti apa, kemudian efektivitas alternatif penanggulangannya seperti apa, kemudian efektif alternatif penanggulangannya dari A, dari B, dari C. Nanti kita akan, apakah kita harus bikin desain kayak ada desain apa dan sebagainya, atau bikin bangku, bikin alat dan sebagainya. Itu baru kita ajukan sebagai perencanaan penanggulangan dan kita evaluasi segi biaya dan efektivitasnya. Setelah itu baru kita laksanakan penanggulangannya. Kita bisa buat desain alatnya, fasilitas tenaga kerja, dan pembuatan alat fasilitas tenaga kerja juga kita akan lakukan. Dan baru kita langkah ketujuh adalah memeriksa evaluasi hasil penanggulangan. Apakah kita harus mengukur terkait dengan target penyelesaian masalah tersebut. Apakah sejauh mana penanggulangan tersebut itu berhasil menjadi solusi gitu. Kemudian bisa juga dengan metodenya wawancara setelah penanggulangan, atau kita lihat data keluhannya apakah menurun atau tidak, ada data rejectnya dan lagi macam lainnya. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita memang sudah bagus, dirasa ini bagus solusinya, baru kita lakukan langkah berikutnya adalah standarisasi dan rencana berikut. Jika berhasil, maka kita harus lakukan standarisasi, bikin standarnya, bikin SOP-nya, bikin manualnya dan sebagainya. Baru kita bisa juga kita lakukan rencana peningkatan yang lebih baik lagi. Apakah teknologinya ditingkatkan, apa kita sarankan dan sebagainya. Ini yang akan kita lakukan. Begitu kira-kira mengenai ergonomi, bagaimana prakteknya. Dan ini merupakan akhir dari pelajaran ekonomi. Nanti kita akan bertemu lagi semester yang akan datang mengenai praktek bagaimana melakukan suatu penelitian dalam ergonomi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.